Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, semoga sehat selalu. Kali ini saya akan mencoba komen. Atau kalau tidak suka, silakan di dislike aja video ini. Ya, teman-teman peserta ya. Pertanyaan pertama itu adalah, Pak, bolehkah membuat RPP tidak sesuai dengan buku guru? Jawabannya adalah bisa. Ya. Karena buku guru itu adalah panduan guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang dibuat oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau teman-teman di dalam kelas itu ada hal yang kurang sesuai ya dengan karakteristik, dengan sarpras dan lain sebagainya di sekolah masing-masing, silakan itu disesuaikan. Sehingga apa? Pembelajaran yang teman-teman laksanakan di dalam kelas itu sesuai dengan kondisi real yang teman-teman ajarkan di kelas masing-masing. Ya. Nomor 2. Pak, bolehkah 1 KD dirumuskan menjadi 1 indikator? Banyak sekali pertanyaan tentang ini. Nah, kompetensi dasar itu kan sikap, pengetahuan, keterampilannya yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam hal ini adalah minimal. Yang namanya indikator itu adalah penjabaran dari kompetensi dasar. Nah, atas 2 pengertian itu, maka kira-kira saya pikir teman-teman sudah bisa jawab ya. Jadi nggak akan mungkin 1 kompetensi dasar itu dirumuskan menjadi 1 indikator. Ya. Nomor 3. Pak, kalau membuat RPP di SD untuk 1 muatan pembelajaran, saya ambil 1 indikator. Bisa ya Pak? Menurut saya bisa. Ya. Di dalam membelajarkan, misalkan teman-teman mengambil untuk muatan IPA, untuk di SD, hanya ngambil 1 indikator, ya silakan. Tetapi tentunya atas dasar teman-teman sudah menganalisis tingkat keluasan dan tingkat kedalaman materi yang ada dalam indikator ini. Ya. Jadi kalau dirasa dalam waktu 2 kali 35 menit itu sudah cukup, itu tidak masalah dalam membelajarkan 1 muatan 1 indikator. Tentunya ini maksudnya dari 1 KD ya, bukan untuk keempat KD kemudian teman-teman merumuskan 1 indikator, begitu bukan. Ya. Nah, berikutnya adalah, tetapi yang nggak boleh itu adalah teman-teman merumuskan 1 KD hanya dirumuskan 1 indikator, itu nggak boleh. Ya, itu. Yang berikutnya, dalam membuat indikator, level KKU boleh nggak Pak di bawah level KKU KD? Nah, ini banyak pertanyaan juga terkait dengan ini. Ya, teman-teman ya, untuk kompetensi dasar itu adalah minimal. Ya, minimal. Berikutnya adalah indikator itu adalah penjabaran dari kompetensi dasar. Yang dijabarkan itu adalah pengetahuannya, bukan KKU-nya. Ya. Nah, ketika kita ingin membuat indikator, ya, apakah boleh level indikator itu di bawah kompetensi dasar? Menurut saya enggak boleh. Ya. Karena KD itu adalah minimal, maka di indikator itu level KKU-nya minimal sama dengan level KKU di kompetensi dasar. Bahkan kalau teman-teman naik, itu dipersilakan. Karena bahasanya itu adalah minimal. Tapi kalau teman-teman mau naik, itu silakan. Ya, misalkan di kompetensi dasarnya itu adalah levelnya di C2. Teman-teman akan merumuskan indikator menjadi C3. Tidak masalah menurut saya. Tapi kalau teman-teman KD-nya levelnya di C2, teman-teman mau bawa indikatornya ke level C1, menurut saya itu nggak boleh. Ya, karena itu levelnya di bawah KD. Jadi seharusnya indikator itu adalah setara ataupun lebih levelnya dibandingkan dengan kompetensi dasar.
Berikutnya yang kelima. Pak, saya bingung, Pak. Terkadang KKU yang sama berada pada level kognitif yang berbeda. Ya, menurut saya juga tidak ada masalah ini. Ya, nah teman-teman supaya nggak bingung, itu ambil aja kata-kata kunci di masing-masing level kognitif. Misalkan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, itu C4 ya, mengevaluasi, ya, mengkreasi. Misalkan teman-teman mengambil yang di C4, menganalisis, ambil aja kata kuncinya yaitu menganalisis. Ya kan? Karena kalau teman-teman ngambil beberapa kata kunci, KKO, kata kerja operasional, itu banyak sumber dan kadang-kadang satu KKO itu berada pada level kognitif yang berbeda. Nah, supaya teman-teman nggak bingung juga, teman-teman harus ambil sumber yang pasti, misalkan dari kementerian, ya kalau memang ada bukunya terkait dengan kata kerja operasional, ambil aja itu. Jadi terkadang juga berbagai sumber kata kerja operasional itu berada pada level kognitif yang berbeda. Ya, jadi menurut saya kita tidak akan permasalahkan itu karena kita juga akan melihat konteksnya kata kerja operasional tersebut. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Tetapi saran saya, gunakan kata kerja operasional kunci yang memang mencirikan di masing-masing level kognitif tersebut. Itu kira-kira ya. Misalkan C3, menerapkan. Teman-teman harus ambil kata-kata kunci di situ. Jadi kalau teman-teman sembarangan begitu ya nanti bingung juga nanti teman-teman merumuskan, membuat evaluasinya, dan lain sebagainya. Berikutnya nomor 6. Pak, bagaimana membuat indikator yang HOTS? Ini paling gampang ya teman-teman ya. Teman-teman harus ambil itu. Kata kuncinya adalah HOTS, High Order Thinking Skill. Ya, di beberapa sumber HOTS itu mulai dari C4, C5, C6. Yaitu bagaimana anak-anak bisa menganalisis, bagaimana anak-anak bisa mengevaluasi dan mengkreasi. Ya, jadi levelnya C4, C5, C6. Ya, teman-teman tinggal merumuskan indikator yang menggunakan kata kunci ataupun KKO yang berada pada level 4, C5, dan C6. Itu aja. Ya. Nah, walaupun nanti kompetensi dasarnya berada pada level kognitif C2, kalau teman-teman mau HOT, ya rumuskan indikatornya, naikkan menjadi C4. Jangan C3. Karena kalau C3 itu belum HOT, walaupun sudah di atas level KKO kompetensi dasar. Gitu ya, kira-kira. Nah, Pak, jika mengajar siswa kelas 1, katanya tidak boleh membuat indikator yang HOT. Betul itu? Nah, ini yang miskonsepsi ya teman-teman semua ya. Jadi HOT itu kan level berpikir. Ya, bukan level kesulitan, bukan. Jadi level berpikir. Ya. Jadi kalau selama ini teman-teman mengajar siswa kelas 1, kelas 2, hanya levelnya menjelaskan, mengidentifikasi, menjelaskan, mengidentifikasi, begitu saja. Ya, anak-anak nggak memiliki kemampuan menganalisis. Ya, nggak akan bisa berpikir HOT ya teman-teman semua. Jadi saran saya, itu tidak ada masalah ketika kita ngajar kelas 1, apalagi TK. Ya memang harus diajarkan C6 mengkreasi, karena di situ imajinasi anak-anak itu kuat sekali. Ya, kasih berbagai bahan, silakan coba rangkai. Itu mengkreasi, ada anak-anak yang membuat gambar A, ada anak yang membuat bentuk B, ada membuat bentuk C. Habis itu teman-teman coba silakan anak-anak apa yang anak-anak buat, coba ceritakan. Itu luar biasa. Ya. Tetapi jika teman-teman ngajarin 1 tambah 1, 1 tambah 2, begitu ya, jadi levelnya yang di bawah, ya nggak akan mungkin anak-anak mampu berpikir tingkat tinggi. Ya, jadi tidak ada kaitan antara berpikir tingkat tinggi dengan level siswa. Malah saya anak-anak yang saya 2 tahun saya ajak menganalisis gitu ya. Gitu kira-kira. Sesuai dengan konteksnya. Ingat, misalkan teman-teman mau ke pasar atau ke toko beli topi ya, kasih perbandingan yang ini seperti ini, yang ini seperti ini ya, ajarkan dia. Nah, gitu ya. Nomor 8. Jika diminta pembelajaran berbasis HOT, apakah semua indikatornya harus HOT? Begitu. Ya silakan teman-teman ya. Apakah semuanya? Ya nggak harus, ya kan? Tetapi kalau semuanya harus HOT, boleh ya silakan teman-teman. Ya. Jadi ini kita selaku guru yang memiliki pemahaman terhadap
karakteristik peserta didik, sumber belajar, ya media dan lain sebagainya yang akan mendukung proses pembelajarannya. Ya, jadi kalau memang pembelajarannya itu mau diarahkan ke HOTS, ya, jadi harus disertai dengan beberapa sumber daya untuk mengarah ke sana. Ya, jadi sekali lagi, jadi tidak harus semuanya berbasis HOT indikatornya, ya. Jadi silakan sesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Tapi kita nggak akan mungkin bilang pembelajaran berbasis HOT, tapi mulai menyusun indikatornya tidak ada HOT. Menurut saya itu nggak boleh. Gitu ya. Nah, berikutnya, apakah cukup indikatornya saja yang HOT, sedangkan pembelajarannya tidak HOT? Nah, ini juga yang masalah teman-teman semua. Ya. Jadi kita merumuskan indikator yang HOT, ya. Kemudian terakhir kita membuat penilaian yang berbasis HOT. Tetapi dalam pembelajarannya itu kita pembelajaran yang LOTS, ya, atau pembelajaran yang tidak HOTS. Ya kan nggak mungkin anak-anak mampu berpikir HOTS. Sebagai contoh nih, teman-teman membuat indikator, siswa bisa atau siswa dapat menganalisis gitu, ya, perubahan energinya gitu bisa. Tetapi dalam proses pembelajarannya, teman-teman berceramah di depan seperti energi. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini harus nyambung. Ya, indikatornya HOTS, terakhir penilaiannya berbasis HOT, pembelajarannya juga harus mengarah ke sana. Ya. Begitu kira-kira. Berikutnya. Berapakah jumlah tujuan pembelajaran yang harus kita buat di dalam RPP? Samakah dengan jumlah indikatornya? Ya, teman-teman, yang paling aman sih sama. Jadi teman-teman buat tujuan pembelajaran, jumlahnya sama dengan jumlah indikator. Itu paling gampang. Nah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak kurang? Kan gitu. Ya, bolehkah jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah indikator? Misalkan kita ambil indikator yang berasal dari KD pengetahuan. Ya. Nah, contoh ini, misalkan begini. Ya. Siswa indikatornya adalah menganalisis perubahan energi. Berikutnya adalah menganalisis bentuk-bentuk energi. Itu misalkan ada dua ya. Menganalisis bentuk-bentuk energi. Berikutnya adalah menganalisis perubahan energi. Ketika kita akan merumuskan tujuan pembelajaran, maka yang terpenting kita akan pikirkan adalah kegiatan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kedua indikator tersebut, yaitu menganalisis bentuk energi dan menganalisis perubahan energi. Nah, kalau kegiatannya ternyata kegiatannya yang sama, maka ketika kita akan merumuskan tujuan pembelajaran, kan bisa jadi begini, misalkan melalui kegiatan pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk energi. Kemudian melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis perubahan energi dengan benar. Itu kan ada dua rumusan tujuan. Ya, kalau mau jadikan dua itu tidak masalah. Tetapi kalau mau jadikan satu, dari sisi bahasa kan boleh seperti ini. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis bentuk-bentuk dan perubahan energi. Kira-kira kan betul, bisa jadi begitu kan? Ya, ketika kita ingin merumuskan tujuan. Jadi satu rumusan tujuan, ya, tetapi ada dua di sana isinya. Tapi ingat teman-teman, ingat tujuan pembelajaran itu mengandung unsur A, B, C, D. Begitu ya. Teman-teman sudah tahu ya, audience, behavior, condition, sama degree. Teman-teman sudah tahu itu. Nah, tinggal kalau jadikan satu, apakah ada yang berkurang A, B, C, D-nya? Ya kalau enggak, ya enggak ada masalah teman-teman.
Yang membedakannya adalah kalimatnya itu tunggal, kalimatnya itu adalah majemuk. Ya, tapi paling aman ya buat rumusan tujuan sebanyak rumusan indikatornya. Itu paling aman, teman-teman. Nah, kalau lebih boleh nggak? Kan gitu. Indikator kompetensi dasar pengetahuannya ada 4. Kemudian teman-teman merumuskan tujuan ada 6. Boleh nggak? Nah, menurut saya ini nggak boleh. Kenapa? Ketika kita merumuskan indikator, misalkan di dalam RPP, kita kan sudah memperhitungkan aspek kedalaman dan keluasan materinya. Ya kan? Ternyata ketika merumuskan tujuan, kita banyak cara untuk menempuh itu. Ya, ada banyak kegiatan untuk menempuh itu. Nanti bisa jadi waktunya kita kan kurang. Ya kan? Waktunya kurang. Kemudian anak-anak terlalu banyak kegiatan yang kurang fokus begitu. Sehingga indikator itu nggak akan bisa kita capai. Nah, kira-kira begitu alasan saya. Sehingga paling tidak paling aman rumusan indikator rumusan tujuan itu ya sama dengan rumusan indikator jumlahnya. Tapi kalau mau lebih, mungkin kita harus perhatikan dari sisi waktu, kesediaan surplus dan lain sebagainya. Ya, saya takutnya anak-anak itu harusnya 2, tapi kita paksakan jadi 4. Jadi kan bisa waktu, kondisi dan lain sebagainya itu harus kita perhitungkan. Berikutnya, apakah ada materi ajar yang berbasis HOT? Oke. Ini pertanyaannya bagus juga ini, ya kan? Pak, pembelajarannya atau materi ajarnya seperti apa sih yang berbasis HOT? Kalau menurut saya, ketika kita bilang materi ajar, ya materi, ya kan? Sejumlah paparan pengetahuan, apakah dia pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, ya kan, pengetahuan prosedural, ataukah dia pengetahuan metakognitif. Tinggal paparkan aja itu, ya kan. Tapi yang berbasis SWOT menurut saya nggak ada. Yang berbasis SWOT itu adalah mulai dari indikatornya, ya, level kognitifnya, menganalisis, mengevaluasi dan mensintesis. Maaf, mengkreasi. Jadi nggak akan ada itu materi yang berbasis SWOT. Ya, materinya sudah ada levelnya, K1, K2, K3, K4. Ya. Yang berbasis SWOT itu apa? Pembelajarannya lagi ada yang berbasis SWOT, penilaiannya berbasis SWOT. Tapi menurut saya materinya nggak ada. Jadi teman-teman gampang aja, uraikan aja materinya. Misalkan tentang perubahan energi, apa itu perubahan energi, kemudian bentuk-bentuk perubahan energi itu apa saja. Itu aja. Nanti kegiatannya yang membedakan. Apakah anak-anak hanya menjelaskan perubahan energi, ataukah anak-anak akan kita minta menganalisis perubahan energi. Nah, kira-kira ya, mudah-mudahan teman-teman sudah jelas. Berikutnya, di dalam kegiatan inti, muatan pembelajaran apa yang duluan, Pak? Apakah IPA, Bahasa Indonesia, atau PKN? Nah, ini teman-teman silakan sesuaikan dengan kondisi ataupun karakteristik sekolah di teman-teman mengajar, apakah siswanya, ketersediaan materinya, ketersediaan lingkungan, dan lain sebagainya, silakan teman-teman itu analisis. Boleh Kak berbeda dengan yang ada di buku guru ataupun buku siswa? Menurut saya nggak masalah itu berbeda. Teman-teman kan menganalisis ulang sesuai dengan lingkungan teman-teman ngajar. Jadi yang dibuat pemerintah itu kan dari pusat. Ya kan, kira-kira yang versi yang membuatnya seperti itu, tapi teman-teman di lapangan punya rasional yang berbeda, itu tidak masalah. Tinggal teman-teman harus lengkapi. Dan memang jika perlu itu diberikan ke anak-anak, berikan ke anak-anak. Ya, misalkan LKPD-nya atau apanya begitu ya, sehingga anak-anak tidak bingung, Pak, kok berbeda dengan di buku siswa? Ya, jadi Bapak Ibu sudah punya rasional dan itu tolong dikomunikasikan dan disediakan perangkat pendukungnya. Berikutnya, Pak, apa sih dasarnya kita membuat LKPD? Nah, ini penting. Karena ketika kita membuat LKPD itu ada ini, ada itu, ya, jadi dilengkapi dengan sangat banyak. Nah, ya, jadi lembar kerja peserta didik, kan gitu kan? Ya, ini dasarnya apa? Apakah indikator, tujuan, atau materi? Ya, saya pikir teman-teman sudah tahu ya. Dasarnya ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran, apakah
anak-anak kita akan kita fasilitasi dengan LKPD atau enggak. Itu aja. Ya. Teman-teman misalkan melalui ceramah ya siswa dapat menjelaskan ini. Nah, melalui ceramah. Nah, ketika teman-teman melakukan kegiatan ceramah, apakah teman-teman akan dibantu dengan LKPD? Nah, itu kira-kira atau enggak? Nah, berikutnya ini, mohon maaf, ini ya sudah nyambung ya pertanyaan ke-14. Pak, boleh nggak Pak kita membuat RPP tanpa LKPD? Ya kan? Jadi kalau kita lihat aturan nggak ada itu RPP itu harus dilengkapi dengan LKPD, nggak ada itu. Di mana-mana dicari nggak ada. Tetapi ya kalau teman-teman merasa ya supaya lebih bagus pembelajarannya berpusat pada anak-anak ataupun aktivitasnya berpusat pada siswa, maka sebaiknya teman-teman ketika mengajar itu teman-teman lengkapi dengan LKPD. Karena proses pembelajaran akan terjadi di sana. Ya, itu. Tapi pertanyaannya apakah boleh? Ya silakan aja membuat tanpa LKPD. Tetapi apakah itu yang disebut sebagai pembelajaran yang terbaik? Mungkin enggak. Ya kan gitu ya. Apalagi teman-teman misalkan ceramah di depan gitu kan. Ngajarin teman-teman menjelaskan di depan ya. Tentunya mungkin di situ tidak perlu LKPD. Tetapi apakah itu pembelajaran terbaik? Mungkin enggak. Ataukah apakah itu yang disebut sebagai pembelajaran yang berpusat pada siswa? Juga enggak. Nah, gitu kira-kira ya, teman-teman. Saya pikir teman-teman sudah mengerti itu. Berikutnya, LKPD di dalam satu kali pembelajaran itu dijadikan satu ataukah buat permuatan pelajaran? Nah, menurut saya tetap dasarnya kita membuat LKPD itu adalah melihat tujuan pembelajarannya. Ya. Kalau memang di 3 ataukah di tujuan pembelajaran itu ada 3 misalkan tujuan pembelajarannya, itu perlu kita buatkan LKPD supaya pembelajarannya berbasis atau berpusat pada anak-anak, silakan. Maka ada 3 LKPD. Nah, 3 LKPD ini apakah dijadikan satu atau pisah-pisah? Menurut saya lebih baik buat pisah-pisah. Ya, karena kadang-kadang kalau sudah dijadikan satu, kemudian dikasih kepada anak-anak, bisa jadi tanpa pengetahuan kita atau petunjuk kita yang kurang jelas, bisa jadi teman-teman atau anak-anak itu langsung mengerjakan sampai terakhir. Ya kan? Padahal mungkin dari sisi waktu lain belum kita sampaikan. Ya anak-anak langsung mengerjakan. Ya. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh menjadi tidak fokus karena di LKPD itu ada banyak hal yang harus mereka kerjakan. Walaupun teman-teman sudah bilang anak-anak kerjakan yang bagian A-nya saja gitu. B-nya sama C-nya nanti. Tetapi ketika anak-anak dihadapkan dengan LKPD, bagian B dan C itu bisa jadi juga dibaca walaupun belum dikerjakan. Ataukah anak-anak kemampuan tinggi langsung dikerjakan untuk menunjukkan diri, Bu, saya sudah selesai. Jadi lebih baik buatkan per kegiatan atau per tujuan. Ya, misalkan teman-teman mengajar di SD ada 3 LKPD, buat aja 3 lembar dipotong-potong begitu ya. Sehingga teman-teman waktu di muatan pertama ini lo LKPD-nya selesaikan dikumpul. Berikutnya masuk di kegiatan yang kedua ada LKPD bagikan lagi selesai dikumpul. Begitu misalkan sehingga enak. Bapak Ibu gurunya enak, anak-anak juga enak. Berikutnya, pertanyaannya ada, apa sih dasarnya kita membuat media pembelajaran? Ya kan? Nah, media pembelajaran yang namanya media itu kan medium, perantara. Ya. Perantara dari guru ke siswanya. Ya kan? Supaya apa? Ya kan? Materinya itu ataukah pesan yang ingin disampaikan oleh gurunya sampai ke anak-anak. Ya. Jadi intinya kan media itu ya. Bagaimana pesan yang ingin disampaikan oleh guru kepada anak-anak itu dapat tersampaikan dengan efisien dan efektif. Begitu kira-kira ya. Berikutnya, apa sih dasar kita membuat penilaian di RPP? Ya. Apakah kita membuat penilaiannya
berdasarkan pada indikator, ataukah berdasarkan pada tujuan? Saya pikir teman-teman sudah tahu. Ya, betul sekali ya. Jadi kita membuat penilaian itu mengacu pada indikator. Ya, kita ingin mengukur apakah indikator itu sudah tercapai ataukah belum. Ya. Tetapi yang namanya tujuan pembelajaran nanti kaitannya ke kegiatan pembelajaran, termasuk juga nanti kaitannya ke LKPD. Tetapi penilaian kaitannya ke indikator. Berikutnya, apakah semua penilaian harus berbasis HOT? Ya. Ini teman-teman, kalau kita berbicara bagian terakhir dari RPP, kita melihat atau membuat perangkat penilaian, apakah harus berbasis HOT? Ya teman-teman lihat, karena penilaian itu dasarnya adalah indikator. Ya lihat indikatornya kembali. Ya. Kan tinggal menguji itu. Jadi jangan-jangan atau jangan sampai ya teman-teman itu menilai indikator yang keempat, padahal yang diajarkan oleh gurunya atau yang diharapkan terjadi oleh di anak-anak itu ada indikator 1, 2, 3. Tapi teman-teman melakukan penilaian pada indikator yang keempat. Yang nggak mungkin dicapai oleh anak-anak, orang diajarkan 3. Tapi teman-teman melihat atau melakukan penilaian yang keempat itu nggak boleh. Menurut saya nggak benar itu. Ya, sehingga di sini ketika kita membuat penilaian, basisnya adalah lihat indikator. Ya, nggak akan mungkin teman-teman terakhir berpikir, oh penilaiannya harus HOT. Kemudian teman-teman membuat penilaiannya berbasis HOT. Padahal indikator di depan tidak HOT, pembelajarannya juga tidak HOT. Jadi anak-anak nggak mungkin mencapai itu. Bisa jadi nanti nilai anak-anak 20-30 itu misalkan. Nah, itu yang nggak pas. Jadi teman-teman ketika membuat penilaian, itu basisnya adalah lihat aja indikator yang di depan. Ya, kalau mau HOTS, ya indikator di depan mulai dari HOTS juga. Itu sehingga pembelajarannya HOTS, penilaiannya juga HOTS. Nah, gitu ya kira-kira teman-teman semua. Ya, kalau ada yang kurang pas, mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Berikutnya bagi teman-teman yang sudah pro, ya bantu juga lengkapi penjelasan saya, sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga bagi yang belum, mohon bantuannya untuk di-share dan subscribe. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Sehat selalu.